Hello everybody, welcome back to my channel. Oke, kita ketemu lagi di channel gua. Jadi pada hari ini kita akan mensimulasikan yang namanya pivoting. Nah, kalau kalian lihat di game-game atau di film-film, contohnya seperti hal berikut ini. Oke, jadi skema yang akan kita jalankan kurang lebih seperti berikut. Nah, ini gini brother. Awalnya kita akan berlaku sebagai attacker di sini dengan IP-nya diasumsikan 192.168.43.226. Kemudian kita akan melewati internet dan mengakses web server. Nah, di sini web server memiliki IP 192.168.43.16. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya kita langsung mengakses core server? Jadi kalau misalnya seorang attacker langsung akses core server itu nggak bisa karena sudah disegmentasi di sini menjadi local network menggunakan OpenVPN. Nah, jadi ketika attacker ingin menyerang core server, otomatis attacker itu harus melakukan pivoting, yaitu kita harus numpang dulu di web server ini yang dimana bisa diakses. Kemudian dari web server baru kita bisa mengakses core server gitu. Jadi loncat-loncat dari attacker masuk sini, terus dari sini masuk sini. Dan ini keuntungan juga bagi seorang hacker karena akan sulit dideteksi gitu, karena attacker tidak langsung masuk ke core server. Jadi si core server ini pasti mendeteksinya yang nyerang dia adalah web servernya sendiri. Nah, itu akan sedikit menyulitkan proses forensik. Terlebih kalau attackernya udah menghapus log file yang ada, jadi sulit untuk men-trace IP address-nya. Oke, kita lanjut ke materi bro. Oke brother, jadi ini simulasinya. Gua menjalankan 3 firmware, ya 3 virtual mesin. Di sini attacker, kemudian di sini web server yang ada aplikasi webnya. Kemudian di sini adalah core server. Oke, jadi nanti kita pivoting dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, parameternya yang menandakan kalau dia berhasil detect, kita akan meninggalkan jejak menaruh .txt dengan tulisan kena. Oke. Jadi kalau kita akses di sini si web server IP-nya 192.168.43.16, kita buka di sini 192.168.43.16. Di sini ada aplikasi DVWA. Kita masuk dulu. Nah, oke. Langkah pertama kita sudah disetting jadi low. Kemudian kita bisa melihat di sini ada bermacam-macam menu. Nah, lalu yang perlu kita ketahui di sini ada serangan apa aja. Nah, di sini salah satu contohnya ada serangan file upload. Nah, di sini kalian bisa mengupload file apapun. Jadi pertama kita harus melakukan serangan reverse shell di sini. Nah, di sini gue udah mendapatkan reverse shell dengan nama php reverse shell.php. Ubah namanya aja biar lebih mudah. Jadi jahat.php. Oke. Nah, lalu kita coba upload jahat.php ini. Nah, jadi di sini hackable upload jahat.php successfully download. Upload. Nah, kita tinggal copy ini. Kalau kalian udah bisa dapat directory-nya, lalu kalian paste. Nah, di sini hackable upload jahat.php. Oke. Nah, setelah kalian upload ini, kalian harus memastikan bahwa PHP kalian ini sudah sesuai listenernya. Nah, kalau dilihat, kalau saya men-setting ini adalah IP PC penyerang, kemudian port yang akan digunakan untuk listener adalah 1234. PC penyerang adalah 192.168.43.226. Oke. Jadi di sini saya akan menghidupkan NC sebagai listenernya. Di NC
LVP 1 2 3 4. Oke, listenernya sudah berjalan. Kemudian DVWA-nya kalian hanya cukup tekan enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan role di sini sebagai si snack yang ada di server ini. Bagaimana untuk memastikannya? Kita tinggal if config 192.168.316 sesuai dengan di sini. Kemudian tunnelingnya di ini. Nah, berikutnya bagaimana kita bisa masuk ke dalam 10.801. Nah, di sini shell yang kita dapat bukanlah shell yang interaktif. Nah, kita harus naikin dulu menjadi interaktif shell dengan cara menggunakan Python. Kita cek dulu versionnya. Nah, tadi sudah ada Python, kita coba Python nc. Oke, import pty, kemudian pty, lanjutkan dengan spawn, kita panggil base nya bin base. Oke, kita di sini berhasil mendapatkan base nya. Kalau kita tes if config sudah id sebagai snack. Nah, kita langsung aja di sini kita kasih tanda. Kalau dilihat, kita masuk ke desktop dulu. Desktop, echo web server, kita masukin salam serang txt. Kita lihat di web servernya ketika kita berikan ini. Oke, dia sudah kena salam serang. Lanjutnya, ketika kalian sudah mendapatkan interaktif shell, kalian bisa menjalankan command yang lain. Contohnya untuk menjalankan SSH. Nah, namun kita masih belum tahu SSH ini menuju ke core server, username passwordnya berapa, kita masih belum tahu. Nah, kita manfaatin serangan yang lain di sini. Di sini ada yang namanya SQL injection blind. Nah, kita coba masukin user ID 1 aja dulu, submit. Nah, di sini kita dapat 192.168.416 DVA bla 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 bla. Kita ambil nilainya. Dan kita manfaatkan serangan SQL map untuk membobol username password yang ada di dalam sini. Dengan cara di sini saya sudah download SQL map-nya. Tinggal SQL map bin u, kemudian URL-nya. Lalu, nah, ketika kalian di sini mencari DBS, mau memeriksa ada database apa aja yang ada di dalam sini, tambahkan min DBS. Kurang ekstensi Python-nya. Akan berjalan. Kita klik no dulu. Nah, jadi di sini ada dua database, yaitu ada DVA-DB dan Information Schema. Nah, berikutnya kita akan memeriksa database dari DVA-DB dengan cara kita kasih flag min D besar, kemudian pilih DVA-DB. Ada tabel apa aja yang ada di dalam situ dengan tambahan flag min table. S no. Ya, jadi di sini ada 3 tabel, yaitu core server, cachebook, dan user. Nah, kita langsung tertuju kepada core server. Nah, untuk mengetahui apa isi dari database core server, kita bisa menambahkan flag lagi min D besar core server, kemudian kita lihat dengan cara ngedump, langsung di dump min dump no
Jadi di sini ada untuk core server, username-nya adalah snake dan passwordnya lagi admin 12345. Kita lanjut ke shell yang sudah kita dapat tadi di sini. Karena kita udah bisa mendapatkan interactive shell dengan memanfaatkan komen Python minc import pty spawn pin bash, kita bisa menjalankan ssh langsung aja menuju ke si snake. Nah, di sini core servernya itu 10801, kita masukin 10801. Pasti dia minta password, masukkan password yang sudah kita dapatkan dari SQL injection admin 12345. Oke, di sini kita berhasil mendapatkan si core server. Kalau kita cek if config, nah kita udah dapat 10801. Oke, kita kasih tanda kalau kita udah bisa masuk ke sini dengan menambahkan echo server, core server kena dengan nama salam serang.txt. Kita cek. Oh, belum, kita harus masuk ke directory home dulu. Snake desktop, dan baru kita beri salam serang dan dia muncul di sini. Kalau kita klik web server kena, sini sudah jelas. Kemudian kalau di sini core server kena, jadi udah terbukti ini efektif. Jadi kalau si core server mendeteksi siapa yang nyerang dia, itu web servernya, padahal si web server ini telah dipivot oleh seorang attacker. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa gua share pada hari ini, semoga bermanfaat proof of concept pivotingnya, dan saya harapkan kepada para pengembang dan para back-end developer harap diperhatikan baik-baik konfigurasi dari servernya atau implementasi coding yang diterapkan pada aplikasi web kalian. Contohnya dari source code-nya jangan sembarangan menggunakan PHP shell execute di aplikasi web kalian, karena itu merupakan suatu celah bagi seorang attacker menyerang website dan bisa dijadikan wadah untuk melakukan pivoting ke privilege escalation server berikutnya. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.